Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Pembicaraan kita kali ini tidak kalah menarik dengan yang kemarin. Sekarang kita bicara tentang agenda perubahan reformasi ekonomi politik. Ini menarik karena sejak Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, menyetop ambisi untuk 3 periode dari Presiden Joko Widodo yang secara tegas mengatakan dalam ulang tahun PDIP yang ke-50 bahwa tidak ada periode ketiga. Kalau sudah 2 kali, ya 2 kali saja dan tidak ada tambahan waktu. Inilah dia ketika seorang ketua umum partai dengan berani menjadi garda depan mempertahankan konstitusi, dan dia juga dengan berani tidak membangun politik dinasti untuk anaknya yang sebenarnya memenuhi syarat secara pengalaman politik. Puan Maharani misalnya adalah seorang yang pernah jadi menteri dan menjadi ketua DPR saat ini hampir 5 tahun. Jadi pengalaman ini bukan sesuatu yang ece-ece. Tapi kemudian ada manuver, ada sesuatu yang berbeda. Lalu tiba-tiba ada modifikasi sehingga Gibran dititipkan kepada Prabowo Subianto yang 2 kali menjadi lawan politiknya dan kalah. Dititipkan Gibran untuk menjadi cawapresnya, dan Prabowo yang menginginkan kemenangan dan kata orang menginginkan tim yang dulu mengalahkannya bisa dipakai lagi untuk mengalahkan capres lain. Nah, ini pemikiran yang menurut para pengamat dan pencinta Republik ini sangat berbahaya. Apabila pasangan ini dianggap bisa menang dengan cara ini, dengan cara apapun, karena menguasai medan, menguasai sistem, KPU, Panwaslu, aparat, TNI, Polri, DPT, perangkat desa, dan lain sebagainya bisa menang dengan cara ini, maka dianggap tidak akan ada perubahan di Republik ini. Apa yang diinginkan orang-orang? Perubahan apa yang diinginkan? Perubahan dalam bidang ekonomi politik tentunya. Dan ini agendanya sudah lama jelas, dan keinginan untuk merubah keadaan yang tidak menyenangkan, yang memiskinkan, yang membuat kita terpuruk oleh utang dan diperas oleh luar negeri, investor dan kreditor yang minta macam-macam setelah kita berutang, yang menghabiskan 600 triliun lebih untuk membayar cicilan bunga utang 400 triliun lebih, dan cicilan
utang pokok 200 triliun lebih. Ini memeras balung-balung rakyat Indonesia yang sudah membayar pajak habis untuk itu. Padahal orang menginginkan pendidikan yang lebih baik, pendidikan yang mesti didanai dengan lebih baik, bukan diperas dengan cara ini. Lalu konsesi-konsesi. Nah, dalam rangka itulah dibutuhkan, kata teman-teman di Gerakan Perubahan, adalah ini di tangan saya ada Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. Dan orang menginginkan perubahan, undang-undang yang sudah dibuat di balik punggung rakyat yang dianggap sebagai undang-undang pesanan. Yang pertama akan dituntut untuk ditarik kembali undang-undangnya atau seenggak-enggaknya direvisi adalah Undang-Undang Keormasan yang direvisi. Yang ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk membubarkan ormas atau organisasi apapun tanpa proses pengadilan. Korbannya sudah dua, Iluni UI berbadan hukum dan HTI, kemudian ditambah lagi dengan EPI. Ini semuanya tanpa proses pengadilan. Iluni UI berbadan hukum menuntut, tapi prosesnya mandek sampai sekarang. Yang kedua akan dituntut adalah Undang-Undang Corona yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk melakukan apa saja dalam bidang anggaran dengan mengamputasi fungsi anggaran DPR dan fungsi pengawasannya. Dan ini sangat berbahaya untuk perkembangan demokrasi. Yang ketiga adalah Undang-Undang Minerba yang semua orang protes, Marwan Batubara dan lain-lain telah memprotes ini, telah memberi tinjauan yang luar biasa lengkap bahwa undang-undang ini merugikan negara kita dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini dilanggar oleh Minerba, dan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa dijalankan. Harus dicabut atau direvisi. Yang ketiga, yang keempat, maksud saya adalah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Yang ini bertentangan juga dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya, tentang pasal 33 ayat 3 itu, dan ayat sebelumnya juga yang mengatakan bahwa produk yang penting buat hajat hidup orang banyak dikuasai juga oleh negara. PLN, listrik, swasta, air tidak boleh dijadikan objek investasi swasta. Ini akan merugikan bangsa dan negara. Dan ini ya juga membuka peluang, memberi peluang kepada investor lewat kawasan-kawasan ekonomi khusus yang nanti akan dibuat, yang nanti dikuasai oleh investor. Seenggak-enggaknya 30 grup usaha besar akan menguasai republik ini. Daerah-daerah strategisnya mengandung tambang, mengandung mineral, mengandung semua zat-zat yang penting yang bisa digunakan untuk bargaining power kepada negara-negara lain. Dan ini kalau dikuasai oleh swasta, maka kita kehilangan
sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Lalu di bidang politik masih ada undang-undang yang sangat tidak disenangi oleh Republik, yaitu undang-undang politik yang memberi wewenang, ya, yang mendiskriminasi satu agama menjadi musuh negara, yaitu undang-undang HTI. Ini membuat, ya, orang-orang Muslim yang mayoritas di negeri ini menjadi musuh negara, dicurigai sampai ke masjid-masjidnya, sampai ke tromol-tromol masjid, ormas-ormasnya, ulama-ulamanya, dengan tuduhan yang tidak berdasar, yang kemudian sampai kepada pembunuhan, penangkapan. Ini sudah minta korban sangat banyak. Jadi ini, ya, mestinya semua ormas agama yang lain, ya, ini yang membawa cinta, ya, harus bertindak, ya, meskipun korbannya bukan orang seagama kita, tapi agama adalah pembawa cinta, perdamaian, dan kemanusiaan. Jadi kalau agama lain menjadi korban, maka agama-agama yang aman-aman saja itu harus menuntut, tidak boleh ikut senang dengan ini. Meskipun dulu pada zaman Ahok memang dibuat sedemikian rupa seolah-olah, ya, minoritas ini diwakili oleh Ahok dan dalam keadaan tertindas, musuhnya adalah mayoritas Muslim. Ini manipulasi yang sangat berbahaya, karena umat Islam ini hampir seluruhnya cuman punya, juga ulama-ulamanya cuman punya satu paspor, cuman satu kewarganegaraan. Berbeda dengan para investor yang bisa menjadi warga negara manapun. Tapi rakyat Indonesia yang dulu berjuang dan para anak cucunya ini adalah pencinta Republik yang luar biasa hebat, dan sudah membuktikannya dengan darah mereka. Kemudian undang-undang KUHP yang sangat merugikan kebebasan berpikir dan berpendapat, bertentangan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini dianggap undang-undang ini pada pergantian nanti akan ditinjau ulang. Tidak bisa dibiarkan menghancurkan kenyamanan kita sebagai warga negara. Nah, bila ini dianggap dimenangkan oleh pasangan Prabowo Gibran, maka perubahan tidak akan terjadi, karena mereka ini akan melanjutkan juga daerah-daerah strategis mengandung tambang dan lain sebagainya, dan kelanjutan utang kita IKN yang dianggap, yang dengan terang-terangan dikatakan Presiden sebagai bagian dari jalur sutra Cina yang lama, ini sangat berbahaya. Ini merupakan ketundukan kepada superpower timur, yaitu Cina. Padahal kita adalah negara independen, negara merdeka. Dan kalau nanti rempang dan lain sebagainya berhasil direbut dengan cara-cara yang legal seperti ini, maka rakyat negeri ini akan mengalami kemiskinan yang luar biasa, yang kehilangan hak-haknya sebagai warga negara yang mestinya punya hak untuk menikmati kekayaan sumber daya alam, laut, sungai, danau, dan BUMN yang mestinya menguntungkan. Yang ini juga akan dituntut karena kerugiannya yang sampai Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, bilang bahwa 68% BUMN di dalam kondisi hampir bangkrut.
Nah, menterinya ini Erick Thohir mesti dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan ini. Tentu kalau dia tidak bersalah boleh dibebaskan. Juga kerugian Pertamina, PLN, Pertamina yang 191 triliun itu menurut laporan mereka, dan PLN yang 71 triliun, bagaimana bisa rugi? Dan ini harus dituntut habis-habisan. Pemerintah baru atau nantinya yang paling siap adalah teman-teman dari Gerakan Perubahan yang sudah minta 100 tokoh Gerakan Perubahan ini sudah minta pada DPR agar mengadakan sidang memakzulkan Jokowi. Juga perkembangan terakhir pemilu tanpa Jokowi. Yang seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Saudara-saudara sekalian, agenda-agenda perubahan ini akan berjalan dalam waktu 1, 2, 3 bulan ke depan untuk memperbaiki negara yang sedang menuju kehancuran menurut pengamatan teman-teman yang paling siap dengan konsep. Juga ada kami yang mau cari menteri apapun ada di situ. Dan tentu saja ada presidium. Dan satu lagi adalah poros perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.